Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, tepat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan kita pun masih mengupas tentang bagaimana menjadikan putra-putri kita mandiri belajar lebih tepatnya ya. Tapi memang mandiri belajar itu perlu diawali dengan belajar mandiri ya, atau self help tadi yang disampaikan oleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, sahabat MK, yang kurikulumnya sebetulnya sudah sempat kita bincangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, di awal segmen kedua ini, Pak Wasin, Bu Lilis, tadi saya sudah sempat bertanya ya, ada sebuah pemahaman yang tampaknya perlu diluruskan nih tentang tanggung jawab pendidikan anak itu ada pada orang tuanya, yang mungkin banyak orang tua yang menyadari hal ini ketika pandemi, ketika PJJ begitu. Jadi ya orang tuanya yang riweuh begitu ya. Nah, sebetulnya secara proporsi yang tepat bagaimana perlu disikapi tentang pemahaman ini? Ya, ini saya jadi ingat waktu seminar Profesor M. Nuh ya, waktu itu dengan Agim ya, Iya. di Kokontren waktu itu. Iya. Profesor Nuh tuh mengatakan bahwa selama ini ada pemahaman yang salah tentang PJJ. Jadi belajar di rumah, padahal itu salah kata-kata belajar di rumah. Yang betul belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Karena tetap belajar, tetap ada kontak dengan pihak sekolah. Hanya posisi anak di rumah. Di tempatnya ya. Bukan belajar di rumah dalam arti kayak apa ya? Kayak homeschooling itu ya. Bukan. Jadi kalau begitu mah guru udah selesai dong tugasnya. Oh iya. Iya, makanya betul kata M. Nuh itu waktu itu mengatakan ini kok jadi belajar di rumah ya, otomatis memang dalam konteks akademik orang tua jadi repot. Iya, betul. Makanya yang betul orang tua itu justru tetap mengkonekkan dalam konteks akademik ya, belajar akademik, tetap mengkonekkan anak dengan pihak sekolah, dengan lembaga pendidikan yang dimana dia sekarang sedang bekerja belajar itu. Nah terus pendidikan yang dilakukan orang tua apa? Ya itu yang karakter tadi yang kata Lilis. Jadi lebih ke kemandiriannya itu yang dibangun. Iya. Orang tua sebagai coach, sebagai pelatih dalam pendidikan karakter, akhlak, kemandirian terutama dalam belajar gitu. Karena saya juga kalau misalnya suruh anak saya yang SMP mengajarkan matematik atau mengajarkan biologi, saya kan bukan guru di sana. Kalaupun guru kan saya gini, ada kolega saya guru SMK, Bu Lilis, anak saya SD. Gaya belajar saya akan berbeda dong dengan SD. Jadi maksudnya itu bukan orang tua jadi guru, tapi orang tua bagaimana menghubungkan tadi kemandirian ketika anak tidak mengerti, tidak mengerjakan tugas. Nah ini nanti ketika tidak mengerjakan tugas, orang tua yang masuk, misalnya nanti blokir dulu fasilitasnya, gadgetnya atau apa gitu. Seperti anak saya, misalnya dia tiap hari harus setor hafalan. Nah nanti kan memang guru mengirim siapa saja yang sudah menyetor hafalan. Kemudian saya buat kesepakatan, kalau kamu menyetor dari ranking 1 sampai 3, berarti kamu boleh bonus untuk main Instagram kamu selama 30 menit. Tapi mohon maaf kalau misalnya tidak di atas 3 besar kamu tidak mendapatkan jatah itu. Apalagi tidak menyetor, nanti kamu akan ditarik beberapa lama untuk misalnya jatah gadget kamu. Nah ternyata dengan begitu jalan dia, karena kan dia bukan mau nyetor hafalannya ke gurunya, tapi dia pengen main Instagram, tidak ada apa-apa. Ada motivasi lebih dari hal yang lain. Iya, tapi kan tetap dia akan melakukan itu, dan akhirnya nanti kalau sudah terpola, dia selalu setor, yang terjadi kan dia sudah terbiasa. Oh iya, betul ya. Kadang-kadang memang ketakutan jadi motivasi yang lebih besar ya. Iya, memang kan kita dalam konteks membangun motivasi yaitu menggunakan khauf dan roja ya. Oh iya, betul. Takut dan harap gitu. Kalau harap berarti kan nanti ada reward gitu. Iya. Masya Allah, betul juga. Kalau khauf berarti ada sanksi. Ada sanksinya. Aturan pemberian sanksi waktu itu sudah ya, nggak perlu kita ulang lagi. Nggak boleh ngasih sanksi salah. Termasuk reward juga nggak boleh. Waktu itu ada perdebatan tuh di Facebook tentang gamification parenting, kok malah ada yang satunya
protes. Oh kalau kayak gini jadi pamrih dong anak. Setelah saya lihat, Iya. setelah saya lihat ternyata sholat juga dikasih hadiah. Ya iya, Sholat 2.000 gitu. sholat 2.000 kan sholat nggak boleh. Kalau kewajiban nggak boleh Menjaga dikasih adik hadiah. 3.000. Oh iya iya Jadi iya. jadi jualan gitu orang tua. Betul Jadi betul betul. hadiah hanya untuk pada pencapaian-pencapaian. Kalau kewajiban kan memang nggak boleh dikasih Iya. hadiah. Oh iya iya. Sempat kita bahas juga sebetulnya Iya, ini waktu ya. itu Iya. kita bahas. Betul betul baik. Nah, ini kan tadi disampaikan kemandirian belajar itu satu step setelah kemandirian diri atau self help begitu. Kalau misalnya loncat berarti agak susah atau bahkan gak bisa ya Bu Lilis, Pak Wasmin? Ya tadi bisa jatuh. Kalau kita misalnya ada tangga nih ya, kita dari bawah langsung 2 jatuh. Dan Betul, emang betul. terjadi kan jatuhnya itu apa? Kebablasan, dalam artian ketika dia belajar secara online dia bablas malah kemana-mana gitu ya. Nah itu, jadi emang karena tingkatan ya harus dilewati. Iya. Sebenarnya kalau orang tua sudah melakukan kemandirian secara self help terhadap anak-anak menolong diri sendiri sih sekarang tidak begitu banyak kekagetan ya gitu. Ada sih misalnya adaptasi, tapi setelah itu tidak banyak kekagetan. Nah makanya orang tua yang misalnya kemandirian anak menolong diri sendirinya belum, ya harus dari sana dulu, dari Ralki sana gitu. Dan sekarang kerjanya berarti dua langsung ya. Iya. Tangga yang pertama, kemudian tangga yang kedua. Dan di tangga kedua ini untuk melatih bagaimana untuk menyiapkan belajar anak, emang bagusnya sih nanti belajar dari kesadaran diri sendiri ya, bagaimana kesadaran untuk motivasi internalnya gitu. Misalnya ketika dia nggak ngerti, dia tanya ke gurunya gitu ya, yang berkaitan dengan metakognitif ya Pak Wasmin ya. Betul. Gitu. Jadi istilahnya dua kerjaan, berarti kan harus ada yang diprioritaskan. Iya, betul. Nah, disinilah kadang-kadang orang tua nggak bisa memilih. Nah, Apakah kemandirian self-help atau mandiri belajar. Ketika dua-duanya dibenturkan. Dan ketika orang tua memilih akademik, akhirnya udah self-helpnya diabaikan, sekarang udah bantu aja belajarnya. Daripada malah jadi nggak belajar gitu. Nah, padahal yang betul adalah mendingan nggak naik kelas lah, itu pahitnya gitu. Mendingan nggak naik kelas, mendingan nggak nyetorin tugas, daripada ini ada yang belum diselesaikan nih, masalah kemandirian ini gitu. Anak saya kalau belum mandi belum bisa ngambil gadget. Kalau tugas gimana ya nggak bisa. Kalau udah jam 9 malam dikumpulkan gadgetnya. Kalau malah yang SD malah jam 7 sebelum isya sudah dikumpulkan. Tapi tugasnya belum selesai. Oh, kami nggak kasih toleransi. Nanti gimana nggak ngumpul? Berarti kan seharian ngapain? Kan berarti. Oh iya, betul ya. Iya, kan ini disebut dengan self-help-nya nggak benar. Manajemen waktu untuk dirinya tadi siang nggak benar. Ya, memang kita harus memilih kadang-kadang. Mana yang dikorbankan, nih akademik atau kemandirian self-help gitu. Kalau kemandirian menolong diri sendirinya kita korbankan, nanti malah semakin repot ke sana-sana. Karena itu kan karakter, self-help itu karakter. Kalau yang akademik itu sebenarnya kalau ketinggalan 1 semester tinggal diulang-ulang juga nanti bisa dikejar gitu ya. Kalau tadi nggak bisa itu. Di drill aja bisa. Iya. Istilahnya itu dulu waktu zaman ini Kang Zikri. Zaman ada bimbel gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 banyak mainnya, pas sudah mau perguruan tinggi ikut bimbel ya. Ikut bimbel, paket eksklusif, waktu hanya sebulan, itu bisa masuk loh. Bisa bener loh, bisa masuk gitu. Kan itu ada garansi kalau nggak tembus PTN uang kembali gitu. Iya, Masya Allah. Ya tapi emang harus nurut ke lembaga bimbelnya sesuai passing grade, jangan jurusan atau jalan kampus-kampus PTN yang banyak peminatnya. Tapi kan artinya itu membuktikan bahwa kalau untuk urusan akademik 3 tahun ketinggalan di drill di menjelang UMPTN atau sekarang apa namanya SBMPTN aja bisa kekejar gitu 1 bulan tuh ikut bimbel eksklusif tuh kan. Betul. Tapi kalau kemandirian ini nggak bisa gitu. Iya, Insya Allah. Perlu sesuai dengan tahapannya ya barangkali Pak Wasmin dan konsekuen dengan itu semua. Dan pasti ada yang diprioritaskan, ada yang ditunda terlebih dahulu. Memang kadang-kadang nggak tega sih ya Pak Wasmin, Bu Lilis, kalau misalnya sampai aduh nanti nilainya jadi jelek, nanti dimarahin gurunya dan lain hal sebagainya gitu.
Oke, jadi berarti ini diasumsikan nih pendengar sekarang untuk Sudah. kemandirian sudah ya. Berarti Asumsinya Tidak begitu lagi, saja, Pak dan- Wasmin. oke, Nah, berarti sekarang kita mau masuk gimana nih mandiri belajar. Iya. Ya tentu ini belum bisa dilakukan untuk orang tua yang anaknya belum mandiri self help ya. Baik. Ada Jadi tadi requirement-nya dulu di awal ya. Requirement. Ya. Ini mungkin Iya. yang baru bergabung ada 4 hierarki atau tingkatan kemandirian. Yang pertama Hmm. mandiri menolong diri sendiri self help, baru naik tangga mandiri belajar, baru naik tangga yang ketiga mandiri finansial, baru tangga yang keempat mandiri keluarga. Jadi dia punya keluarga sendiri mandiri, tidak Mhm. lagi numpang ke mertua. Nah kita sekarang ada di tahap kedua deh. Baik, Berarti baik. diasumsikan tahap 1 udah beres. Nah kalau orang tua yang anaknya entah SD, SMP, SMA tahap 1 belum beres, ya emang harus diberesin. Beresin dulu Layanan- tahap satunya ya. Baik, baik. layanan akademik dikorbankan dulu gitu kan. Hmm. Nah sekarang tahap kedua nih, untuk mandiri belajar, mau tidak mau kita memang harus membahas konsep metakognitif. Dan ini nanti ada 8 juga ya Pak Wasmin. Metakognitif itu ada 8. Ini agak mengulang juga tempo lalu, mungkin kita Pernah bahas lebih juga lagi kalau lah tidak sekarang. salah ya. Bisa nanti dilihat lagi di siaran tanggal 29 Februari Iya. 2019. Oh, Tentang masih ingat metakognitif. tanggalnya, Masya Allah. Saya catat dulu ya. Tanggal berapa tadi, Bu? 29 Februari 2019. Ya Baik. betul. Ya, Metakognitif. baik. Tahun yang lalu ya. Oh sudah Tahun setahun yang ya. lalu, Ya betul, udah Masya kita. Allah. Itu waktu itu belum ini berarti ya, belum PJJ ya. Belum, masih jauh, Pak Belum. Wasmin. Berarti tema-tema kita itu memang menyambut masa depan ya, Masya Allah. Futuristik. futuristik gitu. Kita belum bahas singularitas loh kan. Oh, baik. Kalau kita bahas singularitas ini untuk tahun 2040. Nah, Oh, nanti kita bahas. Nah, nanti kalau bahas singularitas kayaknya kita perlu undang salah satu pembicara tamu kita ya, Pak Baik. Agus ya biasanya dari Telkom nanti. Boleh, boleh. Karena kita orang tua harus tahu loh bahwa singularitas itu sudah di depan mata loh ini, singularity gitu. Bahkan think tanknya Google itu, Carswell dan beberapa koleganya udah bikin kampusnya, Singularity Campus, Singularity of University of Singularity. Makanya Baik, baik. ini sekarang berarti kita sudah pernah bahas dulu untuk menyiapkan sekarang, padahal kita nggak tahu ada COVID ya. Iya, tidak tahu. Metakognitif. Wallahu alam ya. Jadi metakognitif itu ada 2 kata kan, metakognitif. Kalau Iya. kognitif itu ya Berpikir. pikiran, domain dalam belajar kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kalau kita bicara meta biasanya itu merujuk pada di atas ya. Metafisika artinya di atas fisika, berarti di atas realitas gitu. Metakognitif berarti di atas kognitif. Berarti kalau metakognitif, kalau kognitif adalah pengetahuan atau domain pengetahuan, berarti metakognitif adalah pengetahuan di atas pengetahuan. Mengetahui bahwa dia tahu. Iya. Itu metakognitif. Kan kalau tingkatan belajar itu ada 4 tingkatan. Mulai dari tingkatan pertama, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Masuk ke tingkatan kedua, ini agak pelan-pelan banget nih yang jelasin ini ya. Baik. Karena kadang-kadang yang nerangin juga belibet nih. Jadi ada orang yang tidak tahu, Bahwa tapi dia tidak tahu. tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu. Iya, iya, iya. Ya contohnya aja sekarang anak kita ini, dia dikirain teh libur gitu. Gitu. Contoh aja istri saya gitu, istri saya tidak bisa nyetir mobil gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia butuh nyetir mobil gitu. Jadi tidak tahu, tidak bisa nyetir mobil dan tidak tahu bahwa dia tidak bisa nyetir mobil. Gitu. Artinya tidak tahu perlunya nyetir mobil. Oh iya, iya, iya. Nah, anak kita ini tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dikirain ini sekarang lagi libur panjang gitu, anak-anak SD. Iya. Nah iya. itu tahap pertama paling dasar. Naik ke level kedua, dia tidak tahu bahwa dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi level pertama tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu tapi dia mulai sadar tuh. Oh iya nyak butuh nyetir mobil tehnya gitu. Oh iya ya kalau anak-anak itu, oh iya ya. Ini kan kita bukan libur ya. Ini hanya sekolah tapi jarak jauh. Nah itu tuh sudah level kedua tuh. Level kedua gitu. Nah masuk level ketiga. Dia tahu bahwa dirinya tahu.
Nah ini metakognitif itu ada di level ketiga. Gitu. Dan level keempat kalau yang pengetahuan sudah jadi habit, sudah sangat membiasa sampai dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Oh, gitu. Makanya pada level keempat itu mulai kerendah hatian biasanya, kerendah hatian. Masya Udah Allah. spontan. Ya contoh aja, kita kan sangat heran banget dengan seorang ahli yang expert di bidang itu gitu. Atau ada pembicara yang kok ngalir banget ngomongnya gitu. Hebat banget dia di atas panggung, tengadek, keringat dingin, ngalir santai aja begitu. Itu orang lain nganggapnya hebat banget, tapi seseorang tersebut gitu perasaan biasa aja deh, bukan sesuatu kehebatan gitu. Si Kang Zikri sekarang ini udah level keempat ini. Yang baru-baru magang jadi penyiar kan adek gitu teh nih. Masya Allah. Narasumber gitu kan. Hari sekarang mah sudah nggak ada effort apa-apa, bahkan bisa jadi Kang Zikri tidak tahu bahwa ini keahlian luar biasa loh, bisa mendampingi narasumber yang mungkin Kang Zikri juga harus baca dulu sebelumnya kan gitu. Nah, itu level keempat. Metakognitif itu udah di level ketiga. Artinya kalau kita ingin anak mandiri belajar, dia sudah harus tahu dulu. Pertama, dirinya tidak tahu, level kedua. Terus kemudian harus tahu dulu dia tidak tahu, terus kemudian dia level ketiga mulai mencari. Nah, mulai mencari ini yang harus tips apa yang harus disiapkan oleh orang tua ya. Yang pertama emang tidak disuapi. Jadi ketika anak misalnya, kadang anak tuh malas baca gitu, Bun. Aku lupa lagi siapa sih yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia misalnya. Saya bilang ngelihat di buku paket, nggak ada. Aku udah baca 10 kali, nggak ada. Beneran deh, nggak ada. Aku udah bolak-balik. Biasanya saya suka kasih tantangan, oke. Bunda bacain ya, nanti kalau ketemu kamu bayar ke Bunda, karena Bunda menemukan bayar 10.000, enggak deh Bun, aku baca sendiri. Nah ternyata pas dia baca, ada Bun kelewat. Jadi sebetulnya yang pertama teh malas gitu ya, pengen disuapin yang pertama teh gitu. Iya. Jadi ketika dikasih challenge gitu baru dia mau ya, karena pengennya disuapin gitu, nggak mau benar-benar nyari gitu kan. Itu tahap pertama ya. Iya, tahap pertama tidak disuapin. Jadi jangan ketika disuapin. misalnya ketika anak mengeluh, coba dulu, coba sampai istilahnya dia mencoba, dan kalau mencoba biasanya suka ada pasti ada jalan keluar di sana. Tapi kalau misalnya apa-apa serba dibantu, anak terbiasa kalau misalnya menemui kesulitan yang sedikit langsung tergantung pada orang tuanya. Ini sulit gimana tuh Ma, ini harus dikerjain sekarang. Terus orang tuanya juga kan kadang orang itu daripada ngajarin mendingan ngerjain ya. Jadi kerjain. Kalau ngajarin tuh harus sabar, Bu. Betul. Nah, akhirnya dikerjain sama orang tua. Nah, lama-lama anak tergantung dan lama-lama orang tua juga kesal. Kenapa saya yang jadi ngerjain ini? Iya. Mulailah orang tua ada tanduk, mulailah marah-marah kepada anak gitu. Iya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya anak itu ini loh diberikan insting untuk penyelesaian masalah gitu. Makanya ketika kalau misalnya Bun, aku tuh bingung tentang ini ya, menurut Bunda gimana? Nah biasanya saya dibalikin dulu, coba kalau menurut pendapat kamu gimana sih? Kalau kata aku sih gini-gini, oh itu bisa juga loh, malah sama Bunda nggak kepikir juga loh gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya Bun, ini nanyanya kan dijawab, nah nanti balikin lagi, menurut kamu gimana coba? Aku lagi kesel ke dia, misalnya dia gini. Nah coba kamu posisikan seperti dia gimana gitu. Jadi dia tuh bisa untuk ada pemecahan masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Wasmin, menemukan goal dan membuat perencanaan. Nah ini yang kedua ini yang sangat menentukan juga nih. Bagaimana dia mau bisa mandiri kalau yang ditujunya dia nggak tahu. Jadi kan harus tuntun terus gitu. Iya, betul. Ini ada sebuah teknik yang simpel tapi menarik loh Kang Zikri nih, yang tadi percobaan saya ke anak yang kelas 2 SD ini kan. Selama ini kan daftar checklist itu dipegangnya bukan sama dia. Yang tadi ada 10 daftar checklist tadi, mulai dari sholat duha begitu ya. Duha, baca doa pagi, al-maksurat, terus membaca selebar untuk tahsin, terus mengulang untuk tahfiz, terus reading, ada writing gitu. Nah itu selama ini dipegang sama ponakan saya yang saya minta untuk mendampingi dia belajar. Gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Berantem tuh sama ponakan saya. Kenapa berantem? Sampai diseret-seret tuh bajunya gitu sampai mau robek tuh kan.
Karena kan ponakan saya mungkin karena diminta bantuan saya kan akhirnya dia terus tanya, ayo Jagat, ini gimana? Ini belum selesai, ayo Jagat. Kan harusnya gitu. Iya. Jadinya kan capek banget itu. Mm-mm. Nah ini yang daftar ini sama ponakan juga belum dibuat daftarnya. Akhirnya saya minta coba buat daftar checklistnya. Saya SMS-in, saya bikinin daftar gitu. Mhm. Pertama dia dulu yang masih checklist gitu kan. Nah masih juga ribet. Nah berikutnya dikasih tahu bahwa Jagat ini daftar checklistnya nih ada 10 nih. Iya. Kamu nanti yang checklistin, kamu yang ngirim ke ayah kamu. Kalau belum ngirim 10 ini, maka kamu belum boleh main. Sepedanya saya ambil. Waktu itu saya kempesin gitu. Karena kan tiba-tiba lari. Kalau dikempesin kan nggak bisa dia kan. Iya, Kempesin. Hmm. Baru dia bisa checklist. Gitu. Nah, ketika dia mulai checklistin sendiri, nah disinilah poin kedua tadi. Yang pertama jangan disuapin, yang kedua dia mulai tahu goal. Oh, jadi selama sehari itu ini ya, yang daftar yang harus tantangan yang harus aku selesaikan nih ya. Jadi ketika dia misalnya contoh habis sholat duha, langsung menghadap ke keponakan saya, Mbak ini aku checklist, terus kasihin handphonenya sama ponakan saya, dia yang checklist sendiri, plus gitu, di copy, kemudian di checklist sendiri, gitu. Terus dia reading, checklist. Jadi justru yang tadinya dikejar-kejar, ini seperti apa ya? Jadi seneng ya dia. Jadi nuansanya kayak dia main game gitu. Iya, Setelah menyelesaikan tugas, dia checklist. Dan nanti jam 12 siang biasanya tiba-tiba udah masuk ke laporan ke saya. Wih, checklistnya banyak gitu. Masya Allah. Nah, kalau belum masuk ke laporan saya, itu biasanya ada yang belum di checklist sama dia. Gitu. Nah, apanya gitu. Nah, terakhir kemarin sama gosok gigi malam. Gosok gigi malam akhirnya saya taruh di nomor pertama. Karena kan gosok gigi malam ini dari sekolah emang nggak ada, tapi kami punya kurikulum sendiri untuk gosok gigi. Nah, gosok gigi malam, laporan checklistnya di pagi. Nah, ini kan bapak-bapak bisa nih ngatur, membantu strategi seperti ini. Iya, iya. Tuh, kayak misalnya ada seorang anak yang aku minta homeschooling, nggak mau sekolah formal. Nah, biasanya saya tanya. Oh iya, yang boleh. Ceritakan. Ini menarik nih, ada yang lagi ditangani sama Lilis nih. Kan sebenarnya homeschooling untuk formal itu kan cara untuk belajar aja sebenarnya. Kayak anak saya juga dulu ketika kami tawarkan kamu mau milih SMA formal atau misalnya SMA yang tiap hari, atau dia mau ngambil kejar pakai C dengan bla bla bla, silahkan kamu goalnya apa gitu. Yang penting tanggung jawab gitu. Nah nanti kelihatan anak kita, kalau misalnya dia kan anak-anak tuh banyak yang lari, males ya kalau ke sekolah tiap hari, mending di rumah aja belajar seenaknya kapanpun juga bisa. Padahal sebenarnya belajar itu tetap pola kan, meskipun homeschooling tapi tetap dia harus ada pola. Nah ketika misalnya ada kasus, Bu saya mau homeschooling, oke, saya bisa melihat apakah homeschooling kamu itu lari dari masalah atau pilihan. Kalau lari dari masalah, kamu tidak ada perencanaan, tidak ada goal yang ingin dicapai. Tapi kalau kamu ini pilihan, kamu sudah punya goal, punya perencanaan, sehingga yang terjadi adalah pas dibandingkan dengan sekolah formal, jauh lebih efektif homeschooling gitu. Maka silakan. Makanya banyak klien-klien ke saya, anaknya misalnya, Bu anak saya pengen homeschooling. Saya bilang, silakan homeschooling, tapi saya minta dulu goalnya apa, kemudian perencanaannya, schedule-nya gimana untuk tiap hari belajarnya. Nah biasanya anak ketahuan kalau dia misalnya hanya lari, dia nggak akan buat, karena kan dia nggak ada. Tapi kalau dia pilihan pasti ada. Jadi itu penting sekali untuk ketujuan seperti anak saya dulu. Aku mau milih sekolah yang biasa, yang 3 tahun gitu, oke. Tapi setelah dia pikir-pikir, kayaknya aku mau kejar paket C aja, silakan. Planning kamu bagaimana? Planning aku gini. Oh berarti saya lihat anak saya tidak lari dari masalah. Dan tentunya juga ketika paket C ini pilihan gitu ya, bukan lari, bukan karena malas dia belajar. Sekarang alhamdulillah dia juga bisa bersaing dengan anak lain masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi, alhamdulillah. Kemarin keterima gitu di salah satu universitas negeri di Bandung gitu. Nah itu berarti itu bukan lari. Tapi kalau lari emang tidak ada. Pas ditanya juga, goal kamu apa? Coba buat jadwal, dia nggak ada. Oh itu berarti lari. Makanya yang kedua, orang tua itu
bagusnya berdialog dengan anak. Kamu tujuan belajar itu apa gitu ya. Kemudian nanti coba buat schedule jadwal harian gimana gitu. Iya. Nah, nanti kalau dia punya target, terus dia juga harian, dia akan terbiasa untuk berkaitan dengan mandiri dari belajar ya Pak Iya. Austin. Masya Allah, wah menarik juga ya. Jadi sebetulnya ada yang lebih penting dibanding memilih sesuatu, tapi alasan atau tujuan kenapa kita memilih hal itu ya. Ya, nanti bisa apakah itu lari dari Hmm. masalah atau emang itu pilihan. Nah, Beda loh, kalau pilihan hidup dia tidak akan menyalahkan siapapun, dia akan Iya. bertanggung jawab. Tapi Hmm. kalau lari, nanti dia akan lari terus dan siapa aja yang bisa disalahkan? Instansi pemerintah, pendidikan, orang tua, siapa aja yang bisa Lama-lama disalahkan. iklim, lama-lama Iya. Tuhan salahin. Lama-lama Allahu mungkin Akbar. tidak logis misalnya menyalahkan jin gitu ya. Saya sebenarnya begini karena diguna-guna oleh jin. Ya Jadi Iya, itu mungkin karena dari kecil dididik menyalahkan gitu, nggak diajar tanggung jawab gitu. Iya. Nanti udah gede, udah bisnisnya ambruk, terus sakit, nuduh orang mengguna-guna dia, nyalain jin gitu kan. Iya. Nah, ini yang kedua ini kita bisa latih ke anak untuk di pertama yang terkait dengan project talent. Karena sekarang saya lagi mengkampanyekan project talent ya. Jadi project anak harus punya karya sesuai dengan talentnya apa gitu. Apa mau menggambar, mau menulis, mau musik, mau apapun itu bisa karya. Nah, nanti untuk mencapai karya itu kayak sekarang anak saya yang tadi yang kuliah itu dia mau bisnis minuman, oke. Nah, minumannya jus sehat karena dia ngelihat sekarang orang-orang sudah tertarik untuk hidup sehat. Kemudian dia sudah buat perencanaan, Bun, aku beli botol dulu atau ngejus dulu? Saya bilang ngejus dulu, botol mah gampang nanti. Apa beli botolnya langsung sepaket atau gimana? Nah, dia diskusi dengan saya gitu. Sehingga dia sibuk untuk mencapai ke tadi karya-karya. Kan lumayan tuh ngejus juga kan dia belajar untuk disiplin, nanti belajar untuk kerapihan, kebersihan. Nah, itu yang pertama orang tua harus ajarkan yang itu yang tadi. Apalagi sekarang kan banyak anak-anak dengan kondisi ini banyak di rumah dan kalau nggak ada kegiatan biasanya kesedot ke gadget lagi. Tapi kalau misalnya dia punya project talent, meskipun kesedot ke gadget, tapi gadget itu untuk sarana meningkatkan proyeknya. Kayak anak saya kan lihat resep-resep untuk tadi misalnya beli botol di mana, kemudian sayuran yang bagus di mana, terus gimana nanti cara buatnya, dia kan pakai gadget, tapi gadgetnya dia buat untuk ke arah pengembangan project talent. Nah, sehingga kalau begitu anak tidak tersedot dengan kecanduan gadget karena itu kan produktif ke arah sana. Ada hasil yang bermanfaat ya dari project talent itu. Masya Allah. Baik, sebelum dilanjut kita perlu rehat dulu Pak Wasim dulu Lilis. Masya Allah, ini baru 2 poin nih. Nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Anda pun yang ingin menyampaikan atensinya, berkomentar ataupun menanyakan tentang tantangan mengajarkan anak mandiri belajar, boleh Anda sampaikan